Hello everybody, welcome back with me Parwongso di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Japanese YouTube channel ya, yaitu Candy Fox. BTW ini sumut. Ini panas ya. Ya langsung saja, apa itu Candy Fox? Candy Fox adalah channel musik Jepang yang pertama kali muncul di iklan YouTube ketika saya menonton sebuah video di YouTube ya. Tiba-tiba muncul dengan durasi sekitar 3,5 menit. Pas awal-awal kemunculan Candy Fox ini saya langsung berpikir kalau ini mungkin dapat dikategorikan sebagai action musical ya, bukan drama musical. Kalau drama musical itu kan lebih kayak ke tragedi gitu ya, kalau ini action musical ya. Dan juga action musical Candy Fox ini ya, channel YouTube Candy Fox beserta dengan singlenya yang dirilis itu memiliki beberapa hal yang unik dari studio tersebut. Seperti contoh yang bakal saya sebutkan ya, mulai dari yang pertama yaitu Candy Fox memasang plot pada setiap single yang dirilisnya. Padahal musiknya atau single pertama yang berjudul Goshi Goshi itu rilis pada awal tahun 2021, tepatnya 1 Januari. Saya berpikir kalau Candy Fox hanya sebuah iklan makanan dari Jepang ya, hanya sebuah iklan makanan dari sushi yang tiba-tiba muncul di iklan YouTube, tiba-tiba muncul di YouTube. Kemudian muncullah single keduanya yang diberi judul Sushi Yakuza sebulan setelah perilisan yang pertama. Dari hal tersebut, saya belum menyadari kalau ada sesuatu yang spesial dari setiap single yang dirilisnya. Kemudian muncullah single yang ketiga ya, tepatnya pada September. Itu namanya Last Lost Samurai ya. Nah, jadi pada di situ ya saya mulai menyadari kalau Candy Fox itu ternyata tidak sembarang membuat musik video dengan aksi, keabsurdan, dan rasa hype yang dapat dirasakan gitu ya. Akan tetapi Candy Fox juga memberikan bumbu cerita di setiap musik yang dirilis. Ya, jadi ada musik video, ada ceritanya juga gitu. Jika kita perhatikan single pertama yang berjudul Goshi Goshi, membuka sebuah cerita atau yang memulai dengan plot ya, tentang sebuah geng yang mencari makanan terbaik ya. Jadi itu adalah sumber masalahnya ya. Pada intinya plot tersebut muncul dikarenakan sang grandma yang mencari makanan yang cocok untuk dirinya, bukan makanan curry ataupun junk food yang ditawarkan seorang biksu. Dari single pertamanya dapat diketahui bahwa ada beberapa geng yang bakal berperan dalam perkembangan cerita tersebut, seperti yaitu Fox, Yakuza, Namaste, dan juga Grandma. Bukan hanya geng, akan tetapi ada semacam karakter hewan yang bakal menghiasi cerita pada Candy Fox series tersebut. Mereka adalah cat, poodle, gorila, dan grandma. Jujur ya, saya belum tahu pasti peran grandma di sini sebenarnya apa. Namun namanya si grandma ini seperti menjadi seseorang yang penting dalam cerita. Yang kedua, yaitu setiap single yang dirilis menceritakan tentang karakter yang berbeda. Ya, seperti yang diketahui bahwa setiap single yang dirilisnya setiap bulan memiliki alur cerita dari masing-masing karakternya. Mulai dari single kedua yang berjudul Sushi Yakuza yang telah dirilis sebulan setelah single pertama pada Februari tanggal 2. Nah, dari single Sushi Yakuza tersebut telah mengkaitkan beberapa karakter yang berbeda dan juga tidak tersebut dalam single pertamanya ya. Seperti contoh di single ketiga yaitu Last Lost Samurai, yaitu judulnya. Jadi si samurai ini mempunyai latar belakang seorang penyendiri dan juga mengasah kemampuannya di dalam hutan. Kemudian si samurai diceritakan memiliki rasa cinta kepada seekor ikan ya, atau harus disebut seorang ikan karena mempunyai kaki di bagian bawah ya. Literally kaki cewek bagian bawah ya. Pada intinya si samurai jatuh hati kepada female fish tersebut. Mereka bermesraan sana sini, lalu pergi liburan ke tempat lain hingga mereka bertemu dengan geng Yakuza. Jika kalian perhatikan beberapa anggota Yakuza melawan samurai pada single keduanya, jadi kalian bisa lihat di single keduanya ya, ada samurai yang bergelut dengan beberapa anggota Yakuza. Nah, di single kedua itu juga menjaga nasib si female fish yang malang karena dia dijadikan bahan makanan sushi Yakuza. Dan yang pasti sushi tersebut digunakan untuk mendapatkan impresi dari grandma. Sebenarnya ada beberapa karakter atau geng lain yang muncul serta relate dengan single selanjutnya seperti Omen, laki-laki wasabi, dan kemungkinan ada yang lainnya yang belum aku ketahui ya. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu adalah pattern dan Easter egg. Nampaknya studio Candy Fox ini ya tidak hanya memberikan sebuah alur yang menarik
menarik sembari diiringi musik trap EDM-nya ya, semacam itu ya. Candy Fox ini terlihat ingin menggunakan sisi perfeksionisnya juga, karena jika kita perhatikan mereka pattern mereka mengupload setiap singlenya itu dilakukan setiap bulan sekali dan diurutkan tanggalnya ya. Seperti bukti yang dapat kita lihat adalah Goshi Goshi rilis pada tanggal 1 Januari 11. Lalu single kedua Sushi Yakuza yaitu rilis pada tanggal 2 Februari 22. Lalu yang ketiga, single ketiga Last Lost Samurai rilis pada tanggal 3 Maret 2021, berarti 33 ya. Dan singlenya yang ketiga ya, ini termasuk perfeksionis. Dan juga mereka memberikan beberapa Easter egg ya, yang mana saya sendiri juga belum terlalu paham ya, belum terlalu tahu, hanya bisa menebak-nebak ya apa maksudnya gitu. Seperti yang muncul pada single pertama Goshi Goshi, saya merasa bahwa ada Easter egg yang dimunculkan ketika ada seseorang yang menyobek kalender kertas ke tahun 2022. Entah itu apa maksudnya, apakah itu singlenya bakal berakhir di situ atau gimana, aku nggak paham ya. Lalu untuk poin yang keempat adalah sempat terkena masalah ya, karena kan di Fox ini emang kelihatan kayak agak barbar gitu ya, barbar gimana gitu, tapi dia tidak bisa luput dari kesalahan juga ya. Kalau barbar Candy Fox tentu pernah melakukan kesalahannya ketika perilisan single kelimanya ya. BTW ini sudah rilis single keberapa ya, aku lupa. Sudah rilis single ke-8, aku tahu ke-7, kayaknya ke-7. Jadi pada perilisan single kelimanya, yang mana single kelima tersebut menceritakan tentang latar belakang dari Namaste atau geng atau karakter dari India dengan judul Corey Police ya, Corey Police. Setelah merilis single kelimanya tersebut, banyak netizen yang tidak terima dengan video serta lirik tersebut, terutama bagi warga India ya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham ya masalah secara rincinya, dikarenakan video official dari channel YouTube Candy Fox-nya itu sudah dihapus ya dari pihaknya sendiri. Tapi mereka mengganti video musiknya menjadi video permohonan maaf ya, menjadi video permohonan maaf. Dari yang saya dapatkan informasi mengenai masalah tersebut adalah studio Candy Fox menyalahgunakan tata krama dan budaya dari bangsa India. Tapi ya emang single kelimanya itu emang Namaste itu latar belakangnya dari India ya, India. Seperti yang saya dapatkan dari comment section ya, untuk mencari info informasinya apa yang salah dari single kelimanya tersebut ya. Ternyata mereka itu tidak terima ketika dewanya digambarkan sebagai seperti makhluk jin yang masuk ke lampu Aladdin ya, seperti itu ya. Tepatnya di videonya yang di bagian akhir di single kelimanya. Nah, dikarenakan hal tersebut langsung nih keestetikan dari Candy Fox ya itu bergoyang ya. Jadi setelah terdapat masalah tersebut, Candy Fox ini perfeksionisnya itu agak terganggu ya, Jadi yang tadinya rilis yang setiap singlenya itu rilisnya itu tiap bulan, lalu dipaskan tanggalnya kayak 1 Februari 2 Februari terus 3 Maret ya, gitu. Itu setelah rilisan ke-5-nya itu agak amburadul ya, sedikit berantakan ya. Jadi dari masalah tersebut dapat kita pelajari kalau kita perlu mempelajari hal yang bakal kita sangkut pautkan ya. Seperti contohnya Candy Fox ini mengakui kalau dia belum terlalu paham dengan kultur dari India ya, makanya kok bisa kena masalah ya. Ternyata ya bagian dewanya itu yang nggak boleh buat main-main ya sih. Emang dikira itu kayak Jesus Christ gitu ya, yang bisa yang bisa diguyon ya, seperti itulah. Tapi kalau mau pengen main aman ya janganlah. Tapi kalau ingin melakukan ya tanggung jawab lah gitu ya. Yang penting Candy Fox ini mau bertanggung jawab lah, itu adalah poin yang dapat dicontoh dari studio Candy Fox. Dan bakal muncul lagi single-single yang lainnya Candy Fox tersebut, yaitu yang terakhir apa ya, Laki-Laki Wasabi kayaknya. Dan mungkin bakal ada lagi ya, sampai apa ya, nggak tahu ya. Pokoknya saya cuma mengira itu sampai tahun 2022. Jadi apa ya, kesimpulan dari video ini apa ya? Ya mungkin
dapat mencontoh inovasi, tanggung jawab, terus mempelajari apa yang harus dipelajari ya seperti itu ya. Oke lah. Anyway, itu aja pembahasan tentang Studio Candy Fox ya. Itu seperti gebrakan kerennya. Saya pada awalnya itu emang cuma tertarik dengan musiknya, tapi cuma dua. Tapi setelah saya mengetahui kalau Candy Fox ini ternyata memberikan sebuah plot untuk menghiasi karya mereka, itu saya langsung jadi agak hype gitu ya. Saya sudah mengikuti ceritanya sampai laki-laki Wasabi gitu. Oke lah, thank you for watching and ciao.